Oke, selamat pagi anak-anak. Nah, di materi kali ini kita akan belajar tentang bangun ruang, khususnya mengenai bagaimana kita menentukan volume kubus dan balok. Nah, jadi Pak John harap kalian bisa perhatikan baik-baik supaya bisa memahami materi kali ini dengan baik ya. Nah, dalam materi ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Yang pertama, Pak John harap kalian mampu untuk menentukan volume dari kubus dan balok. Dan yang kedua, Pak John harap kalian mampu untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bagaimana kita mencari volume kubus dan balok ya. Nah, pertama-tama Pak John akan review. Yang pertama ada beberapa pertanyaan, yaitu bangun kubus mempunyai beberapa sisi, yaitu sebanyak berapa. Nah, kalau kalian ingat-ingat kembali materinya, pasti jawabannya adalah yang D ya. Nah, jawabannya yang D karena kubus itu adalah bangun ruang yang terdiri dari 6 sisi yang terbentuk dari persegi. Jadi sisi-sisi daripada bangun kubus ini terbentuk persegi. Yang kedua, jumlah rusuk pada kubus ini ada berapa banyak? Nah, berdasarkan materi yang sudah kita pelajari minggu lalu, maka jawabannya itu adalah B, yaitu ada 12 rusuk ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bangun kubus ini adalah bangun yang sisi-sisinya berbentuk. Jawabannya adalah B ya, jawabannya adalah B. Dan pertanyaan berikutnya lagi, kira-kira jumlah sisi pada balok ada berapa banyak? Nah, balok ini karena dia jumlah sisinya sama dengan kubus, maka jawabannya adalah B ya. Kemudian pertanyaan yang berikut, bangun balok adalah bangun yang sisi-sisinya berbentuk. Nah, kalau kubus itu kan berbentuk persegi, kalau balok dia berbentuk C ya, persegi panjang. Nah, jadi kita lanjut lagi. Nah, jumlah rusuk pada balok ada berapa banyak? Karena jumlah rusuk ciri-cirinya sama dengan kubus, maka jawabannya adalah B ya, yaitu 12 rusuk. Nah, kemudian yang nomor 7 ini ada pertanyaannya, yang bukan merupakan jaring-jaring kubus yang mana? Nah, berdasarkan materi yang sudah kalian pelajari minggu lalu, maka jawabannya sebenarnya adalah D ya. Jadi D ini bukan jaring-jaring kubus. Kenapa seperti itu? Pak John akan contohkan lewat video berikut. Nah, kalian bisa lihat di sini. Ini dia sama dengan bagian A ya. Dia contoh supaya bisa menggambarkan jaring-jaring kubus yang bisa membentuk sebuah kubus. Nah, jadi penjelasannya seperti ini. Anggap saja kalian lihat nanti yang warna biru itu sebagai alas dan yang warna hijau itu sebagai tutup. Nah, jadi bayangkan misalnya yang bagian A, nah ini sebagai alas, kemudian yang hijau ini sebagai tutup ya. Dan kalau kita lipat ya, dia akan membentuk kubus seperti itu ya. Nah, kemudian yang B, nah anggap saja yang ini sebagai alas dan yang ini sebagai tutup. Jika kita lipat berdasarkan alas dan tutupnya, maka dia akan membentuk sebuah kubus juga. Dan yang C, anggap ini sebagai alas dan yang ini sebagai tutup. Jika kita lipat, maka dia akan membentuk sebuah kubus sesuai dengan alas dan tutup yang sudah kita tentukan di sini ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Kemudian yang nomor 8, kira-kira menurut kalian dari keempat gambar ini mana yang bukan merupakan jaring-jaring balok? Nah, jawaban yang paling tepat dari keempat gambar ini adalah A ya, karena A ini bukan jaring-jaring balok, sedangkan yang B, C, dan D itu merupakan jaring-jaring balok. Nah, bagaimana penjelasannya? Kita coba lihat video berikut ya. Nah, kalian bisa lihat di video ini dia menggambarkan bagaimana jaring-jaring tersebut bisa dibentuk menjadi sebuah
balok ya. Nah, sama juga dengan yang bagian B, C, dan D. Anggap saja yang bagian yang warna biru ini sebagai alas dan hijau ini sebagai tutup ya. Nah, misalnya kita lihat di sini yang bagian B, yang biru ini sebagai alas dan yang hijau sebagai tutup. Jika kita lipat seperti pada video ini, maka dia akan membentuk sebuah balok. Sama juga dengan bagian D dan C ya. Jadi kalau ketika kita lipat berdasarkan alas dan tutup yang sudah kita tentukan di sini, maka dia akan membentuk sebuah balok. Kalau yang A ini tidak bisa. Kenapa? Karena jaring-jaringnya ini tidak sesuai dengan jaring-jaring yang seperti yang lain ya. Jadi bagian yang A ini tidak bisa kita buat menjadi bentuk balok ya, karena dia memiliki bagian yang tidak sesuai sehingga tidak bisa dilipat membentuk sebuah balok. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi intinya, yaitu volume kubus dan balok ya. Nah, jadi di dalam volume kubus dan balok ini kita akan belajar tentang rumus bagaimana cara menentukan volume kubus dan balok. Oke, rumus volume kubus ya. Nah, anak-anak perlu tahu kalau kubus ini adalah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki sisi panjang, kemudian ada sisi lebarnya, kemudian ada tingginya ya. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan 3 dimensi. Ada sisi panjang, ada sisi lebar, dan ada sisi tingginya ya. Itu yang dimaksud dengan 3 dimensi. Nah, kubus ini dia terdiri dari sisi-sisinya ini berbentuk kubus, berbentuk persegi ya. Yang panjang sisinya ini semuanya sama ya. Nah, karena panjang sisi-sisinya semua ini sama, maka rumus volumenya adalah volume sama dengan sisi kali sisi kali sisi, atau kita bisa singkat dengan V sama dengan S kali S kali S, atau S pangkat 3 ya. V ini volume, S ini sisi ya. Jadi kita akan mengalikan panjang sisi sebanyak 2 kali di sini ya, sehingga kita bisa menemukan volume daripada suatu kubus. Nah, bagaimana contohnya? Misalkan di sini Pak John punya kubus sepanjang 5 cm ya, sini sepanjang 5 cm. Kemudian kira-kira berapa volume dari kubus tersebut? Nah, anak-anak, untuk menentukan volume suatu kubus, kita hanya perlu tahu satu bagian sisinya saja ya. Sedangkan bagian yang lebarnya dan tingginya tidak perlu, karena semua panjang sisi daripada kubus ini sama panjang ya. Jadi kita hanya perlu tahu satu sisi saja, sehingga ketika kita menjawab berapa volume daripada kubus tersebut, kita tuliskan dulu S ini 5 cm. Kenapa S 5 cm? Karena panjang sisi pada gambar di sini adalah 5 cm ya. Kemudian yang ditanyakan adalah V-nya berapa atau volumenya berapa. Kita masukkan rumusnya. V sama dengan S kali S kali S ya. Nah, karena S di sini 5 cm, maka 5 cm dikali 5 cm dikali 5 cm ya. Setelah seperti ini, kita tinggal kalikan 5 dikali 5 dikali 5. Hasilnya adalah 125 cm kubik ya. Nah, jadi anak-anak jangan lupa di sini ada cm kubik. Di dalam kita mencari volume, maka satuan hasilnya itu adalah cm kubik. Satuannya adalah kubik. Jadi kalau misalnya satuan di sini cm, maka pada hasil penghitungan volumenya kita harus menuliskan cm kubik. Lihat ada pangkat 3 di sini ya. Jadi kalian jangan lupa supaya menuliskan hasilnya itu dalam bentuk cm kubik. Kalau misalnya satuannya adalah cm, kalau misalnya satuannya meter, maka kalian akan menuliskan meter pangkat 3 atau meter kubik. Nah, kita coba lihat contoh yang kedua. Nah, misalkan di sini Pak John punya sebuah bak air berbentuk kubus.
panjang sisinya ini adalah 6 meter ya, 6 meter. Kemudian kira-kira berapa sih volume dari bak air tersebut ini ya. Nah, kita tuliskan di sini kan panjang sisinya 6 meter, maka S sama dengan 6 meter ya, 6 meter. Kemudian kira-kira berapa volumenya, kita masukkan rumusnya, V sama dengan S kali S kali S. Nah, karena S di sini sama dengan 6 meter, maka 6 meter dikali 6 meter dikali dengan 6 meter ya. Nah, sehingga hasil perkaliannya sama dengan 216 meter pangkat 3 ya. Nah, kenapa di sini meter pangkat 3? Karena yang kita cari ini adalah volume ya, volume, sehingga hasilnya harus dalam bentuk satuan pangkat 3 ya, atau kubik begitu ya. Nah, jadi kalian jangan lupa untuk menuliskan satuan meter kubiknya atau satuan kubiknya setelah kalian menemukan hasil hitung daripada volume tersebut ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke volume balok. Bagaimana cara menentukan volume balok? Nah, balok ini juga sama, adalah bangun ruang 3 dimensi yang terdiri dari sisi panjang, nah itu yang garis biru, kemudian sisi lebarnya yang itu, kemudian yang tingginya. Nah, dia sama dengan kubus, tetapi karena ini adalah balok ya, balok ini kan adalah bangun ruang yang terbentuk dari sisi-sisinya berbentuk persegi panjang, dan pastinya ukurannya itu berbeda-beda. Maka karena panjangnya berbeda-beda, maka kita harus mengalihkan sisi panjang, lebar, dan tingginya untuk menentukan volumenya. Jadi rumusnya adalah volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi ya. Nah, kita bisa singkat seperti ini, V sama dengan P kali L kali T ya. P nya ini panjang, L nya ini lebar, dan T nya ini tinggi ya. Nah, untuk lebih baiknya kita akan lihat contoh berikut. Misalkan di sini Pak Juan punya sebuah balok ya, yang panjangnya itu 5 cm, lebarnya 4 cm, dan tingginya itu 3 cm ya. Nah, kira-kira berapa volume dari bangun ruang balok ini, maksudnya balok ya, balok tersebut? Nah, kita bisa jawab seperti ini. Pertama, kita tuliskan dulu P-nya berapa, L-nya berapa, dan T-nya berapa ya. Kita masukkan panjangnya ini 5 cm sesuai, lebarnya 4 cm sesuai di sini, dan tingginya 3 cm ya. Nah, setelah itu yang ditanyakan adalah volume. Rumus volume kita masukkan, V sama dengan panjang kali lebar kali tinggi ya. Nah, karena P di sini atau panjangnya 5 cm, lebarnya 4 cm, dan tingginya 3 cm, maka kita akan masukkan angkanya dan kita tinggal kalikan seperti ini. Nah, jadi 5 cm dikali 4 cm dikali 3 cm, tinggal kita kalikan, maka hasilnya adalah 60 cm pangkat 3 ya. Sekali lagi Pak Juan tekankan bagian satuannya ini ya. Kalau misalnya satuan di sini adalah cm, maka hasil hitung volumenya itu harus dalam bentuk satuan kubik ya, atau satuan pangkat 3 ini ya. Karena di sini cm, maka hasilnya harus dalam bentuk cm pangkat 3 ya. Nah, jadi seperti itu. Kita akan melihat contoh berikutnya biar kita bisa lebih paham ya. Nah, misalnya di sini Pak Juan punya sebuah kolam ikan berbentuk balok ya. Nah, kolam ikan ini dia memiliki panjang 6 meter, kemudian lebarnya 5 meter, dan tingginya 4 meter ya. Nah, kira-kira berapa volume dari kolam ikan tersebut? Nah, pertama-tama kita tuliskan dulu panjangnya berapa, lebarnya berapa, dan tingginya berapa. Di sini panjangnya 6 meter, lebarnya 5 meter, dan tinggi 4 meter. Tinggal kita tuliskan, yang ditanyakan adalah volume, maka rumusnya tinggal kita masukkan lagi panjang kali lebar kali tinggi ya. Karena panjangnya 6 meter, lebarnya 5 meter, dan tingginya 4 meter, kita masukkan angka-angkanya seperti ini ya. Jadi nanti 6 meter dikali 5 meter
dikali 4 meter ya. Tinggal kita kalikan, maka hasilnya adalah 120 meter pangkat 3 ya. 120 meter pangkat 3. Nah, jadi kalian lihat di sini sekali lagi di sini meter pangkat 3 hasilnya ya. Karena satuannya isinya adalah meter, maka setelah kita kalikan ketiga ini, maka meternya di situ jadi meter kubik ya. Karena di sini kita mencari volumenya, dan satuan volume itu adalah meter pangkat 3 ya, harus ada pangkat 3-nya. Jadi kalian harus kalau mengerjakan, jika sudah menghitung mendapatkan hasilnya, kalian tambahkan satuan kubiknya di belakang ya, jangan sampai kalian lupa tuliskan. Oke, jika sudah memahami kembali contoh-contoh soal yang sudah diberikan tadi, maka kesimpulannya yang pertama, volume kubus itu rumusnya adalah sisi kali sisi kali sisi. Jadi Pak ulang lagi, jangan sampai lupa bahwa volume kubus itu kita hanya perlu mengetahui salah satu bagian sisi daripada kubus itu ya, karena semua sisi pada kubus itu memiliki ukuran yang sama ya, sehingga kita hanya perlu tahu satu bagian saja, kemudian kita sudah bisa mengerjakan atau mencari volume dari kubus tersebut. Kemudian volume balok itu Pak ulang lagi adalah panjang dikali lebar dikali tinggi, atau kita bisa singkat dengan V sama dengan P kali L kali T ya. Nah, kemudian yang terakhir, hasil hitung dalam mencari volume kubus dan balok harus diberikanlah satuan kubik ya, sebagai atau satuan volume. Misalnya di situ kalau misalnya dia satuan yang digunakan adalah cm, maka hasil hitung volumenya itu harus dalam bentuk cm pangkat 3. Kalau misalnya meter, maka hasil hitung volumenya harus dalam bentuk satuan meter pangkat 3. Nah, jadi demikian penjelasan Pak John mengenai materi kubus dan balok ini. Jangan lupa setelah ini kalian akan mengerjakan tugas 4, yaitu tentang bagaimana mencari volume kubus dan balok. Ada 2 nomor yang sudah ada Pak Juan kirimkan di Google Classroom. Silahkan dikerjakan dan dikumpulkan tepat waktu ya. Nah, jadi demikian penjelasan Pak Juan. Ada satu quotes yang bisa Pak Juan berikan di sini, yaitu ini dikatakan oleh Tony Robbins, yang mana perjalanan yang mustahil dilalui adalah perjalanan yang tidak pernah dimulai. Nah, jadi anak-anak, jika kita mau mengetahui sesuatu ya, kita harus memulainya dulu ya. Jadi dalam setiap hal termasuk belajar juga, kita harus memulainya dulu, baru kita bisa tahu kita kira-kira kesulitannya di mana, dan kita bisa memahami setiap materi yang sudah kita pelajari itu ya. Bukan hanya dalam belajar ya, dalam hal-hal yang lain juga kita bisa memahaminya ketika kita sudah bisa memulainya dulu. Jadi jangan takut untuk memulai, jangan takut untuk belajar, supaya kita bisa memahami semuanya dengan baik ya. Demikian pertemuan kita lewat video ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.